sesuai undangan FJP yang Sumane hari ini jam 9 diundang untuk kegiatan yang pertama saya memandu saja, nanti yang mengucapkan selamat datang dan kedua dan tentu karena ada seorang Gus di sini, Gus nanti diantar dengan doa ya Gus, itu nanti ada yang disampaikan Pak Aan. Selamat datang Dewi. Barangkali nanti, bukan barangkali, Ibu kami juga mewakili FJP sekaligus di forum ini di samping silaturahmi internal FJP juga mewakili FJP untuk meskipun apa ya, keyakinannya berbeda, tetap kita wajib apa ya, mohon maaf kepada Pak Aan. Meskipun juga beliau yang mengenai kita. Yang pertama tentu selamat datanglah kita bukan nilai langsung saja. Yang pertama saya aturkan kepada setelah itu sampai supaya menjadi doa. Selanjutnya yang ketiga helai piala kita lihat kalau sudah pimpinan kondisi depan harus lebih positif dan lain-lain. Ya, ditunggu berjalan seperti itu. Setelah itu nanti lebih biasa apa barangkali secara informal ya. Itu saja, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Manang, yang selaku pembawa acara yang nggak resmi banget, tapi pembawa acara. Yang terhormat Mas Aan, selaku PLT Kepala Dinkominfo Kabupaten Purworejo, di mana kami bernaung, Mbak Galuh yang lagi sibuk, Mbak Meta, teman-teman pengurus dan anggota FJP yang saya cintai dan saya hormati. Di kesempatan hari ini, seperti acara yang sudah saya tulis, halal bihalal Mas Aan, saya mewakili teman-teman selaku ketua FJP, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam setahun ini ada kata-kata yang kurang sopan, tidak berkenan, baik yang kalau disengaja tentunya tidak, yang tidak kami sengaja, baik di grup maupun secara langsung. Kalau di grup tahu sendirilah nggih Mas nggih dinamikanya. Ya, untuk kedepannya semoga silaturahmi dan hubungan kerja kita bisa semakin baik. Saya kira saya tidak pantas untuk berkata-kata yang panjang lebar. Itu saja mewakili teman-teman. Saya menyampaikan permintaan maaf, selamat lebaran juga, meskipun Mas Aan dan saya tidak merayakannya. Selamat lebaran untuk Mbak Meta dan Mbak Galuh. Selanjutnya, selanjutnya waktu saya kembalikan kembali ke Pak Sumanang selaku MC pembawa acara. Monggo, matur nuwun. Terima kasih Bu Marni. Ini hubungan kemanusiaan saja, bukan hubungan antar agama yang berbeda. Seperti itu. Ini langsung Pak Aan saja ya. Ya, nanti setelah itu Gus Takim yang doain lah supaya hubungan antar manusia ini menjadi lebih
apa ya, menjadi lebih bernilai. Ini kan menjadi elegan ketika kita duduk bersama seperti itu. Eh, kepada Kepala Dinas Kominfo, saudara saya Mas Aan, saya nyebutnya Mas Aan sajalah. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Manang, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama selalu harus kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita bisa berkumpul di kafe Ganesha ini dengan suasana yang gembira dan sehat, selamat, itu yang utama. Yang kedua, menyambung apa yang tadi sudah diikrarkan, bahasanya ngatan itu. Saya mewakili teman-teman dari Dinas Kominfo, lebih luas lagi mewakili pemerintah Kabupaten Purworejo, menyambut baik, menerima, dan sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan 1 bulan sudah melewati masa Ramadan dan melewati hari raya, hari yang fitri, semua niatan kita juga kembali menjadi baik, tidak saja antar kita, tapi juga nantinya dalam mendukung, mensupport semua kegiatan dan pekerjaan kita ke depan. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk diri kita pribadi, saya, Anda, tapi untuk Purworejo dan lebih luas lagi, mudah-mudahan bisa menjadi sumbangsih bagi negara kita. Yang selanjutnya teman-teman, bahwa saya yang dituakan untuk berkoordinasi, sering ketemu dengan teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis. Saya selalu menggunakan istilah jurnalis dan wartawan. Mudah-mudahan hubungan kita semakin baik, bukan sebagai sesuatu yang saling mengintervensi, tidak, tapi sebagai mitra yang baik. Mitra yang baik itu ya nek ada kelirunya ya dieleke, dirating. Demikian juga sebaliknya. Dan kami malah justru mohon dukungan dari teman-teman FJP ini. Memang kondisi di Purworejo ini cukup unik ya. Saya kemarin ngobrol sama Kulon Progo, ngobrol sama Kebumen, memang Purworejo kayaknya unik dewe. Banyak sekali. Yang kedua, dan dinamikanya juga relatif lebih tinggi daripada tetangga kita Kebumen maupun Kulon Progo. Dinamika itu ya ada yang positif, ada yang negatif. Apapun itu, saya secara pribadi maupun kelembagaan menaruh harapan besar bagi teman-teman FJP yang menginisiasi bagaimana mengembalikan profesi jurnalis itu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan porsi dan tempatnya. Itu yang menjadi impian tidak hanya saya, tapi mungkin teman-teman sendiri memiliki impian yang begitu. Bagaimana agar kemudian profesi yang sangat baik dan profesional ini bisa dijalankan secara amanah antar panjenengan sendiri, maksudnya antar para jurnalis, dan juga dalam kaitannya hubungannya dengan pemerintah. Sehingga di tahun ini memang ada beberapa perubahan yang sudah kami dari Dinas Kominfo buat. Artinya sekarang positioning wartawan, positioning jurnalis itu kembali dilekatkan bukan pada personalnya, tetapi pada branding media yang dibawa. Panjenengan semua tentunya ada di Purworejo ini, ada di regional penugasan masing-masing itu bukan atas nama pribadi,
tetapi baju yang dipakai adalah baju medianya. Sehingga kebijakan pertama yang saya sampaikan ke teman-teman jurnalis adalah ayo kita bermitra yang baik, menjadi media partner yang baik untuk pemerintah. Sehingga SK-nya jadilah SK Media Partner. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menata lebih lanjut. Pertanyaan besarnya kemudian, apakah media itu juga perlu dikuatkan? Oh iya. Namun saya meyakini bahwa media di Purworejo itu minimal berbadan hukum lah. Berbadan hukum kan ya ora larang toh, notaris. Bahwasanya Dewan Pers punya aturan sendiri, saya rasa untuk Purworejo memang belum bisa menerapkan itu. Tetapi kami dari pemerintah, memang pemerintah daerah ya, memang arahnya adalah membuat verifikasi teman-teman media partner itu berdasarkan pada ada nggak dasar hukum, badan hukum dari media masing-masing. Mengapa badan hukum itu penting? Nah, soalnya anak apa-apa, ben sing dituduh, sing ditunjuk itu jelas, jelas ya, jelas. Alamatnya jelas, pemiliknya jelas, manajemennya jelas gitu. Karena memang ini menjadi sesuatu yang prinsip badan hukum itu. Kemudian nanti secara bertahap saya menaruh harapan besar dari teman-teman FJP ini menjadi pionir yang baik untuk mari kita memiliki semangat yang sama untuk memposisikan profesi wartawan, profesi jurnalis ini pada tempat yang memang benar-benar terhormat. Bukan dijadikan sebuah profesi untuk kepentingan tertentu. Dengan segala hormat saya harus menjelaskan itu walaupun saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Itu teman-teman beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mimpi besar saya di Kominfo tidak muluk-muluk, kita ke Kancan, persduluran tetap dijaga, tetapi profesionalitas juga tetap melapisi antar kita. Jadi itu aja, cukup ke Kancan, persederean dan profesional, persduluran dan profesional. Itu saja, sekali lagi saya ulangi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau selama ini kami dalam menjadi mitra panjenengan semua, saya di Kominfo beserta seluruh jajaran ada salah, baik itu tutur kata, sikap, dan perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi bagian introspeksi kami untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan. Kalau diperkenankan saya mereview, bukan sekedar pembawa acara yang mengiringi ini, tetapi kami menangkap kata kalimat pertama yang sangat menarik bagi saya adalah tidak boleh saling intervensi. Tadi Mas An tidak ada kata tidak boleh, tetapi tidak ingin membuka ruang intervensi. Jadi ini ya, saya paling tua, tetapi ketuanya Mbak Marni. Saya mengingatkan kepada rekan-rekan, jangan terlalu mengintervensi lah kepada dinas apapun. Beliau punya tata cara dan punya mekanisme sendiri yang tidak bisa dirubah-rubah oleh kepala siapapun. Itu, gitu. Betul kan Mas Aan? Begitupun Mas Aan. Tadi kalau saya simpulkan seperti itu. Nah, tentu ini bukan saran. Kalimat itu kalau mau ditindaklanjuti, terminologi berikutnya adalah saling menguatkan. Bahasa Jawanya kekancan, seduluran. Ya, itu. Nah, kemudian karena ini berkait dengan tugas-tugas yang sifatnya jurnalistik ya profesional, harapan beliau itu.
Terima kasih Mas Aan pencerahannya seperti itu, dan terima kasih halal bihalal ini yang diwakili Bu Marni. Kalau nanti matur satu-satu ya tidak selesai-selesai. Calling baliknya langsung dari Pak Aan. Terima kasih sekali, saling memaafkan, saling menguatkan. Untuk itu alangkah lebih afdol lagi, mohon Gus Takim mendoakan dengan cara Gus Takim. Ya barang tentu Tuhan Maha Bahasa, Maha Tahu. Monggo Gus Takim, waktu dan tempat kami persilahkan supaya diterima Allah dan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum saya mendoakan, tadi Pak Manang, ini Lebaran ini milik umat ini saya jelaskan dulu Pak, agar Lebaran ki apa lho, halal bihalal ki apa lho. Jadi nun saya Pak Aan, halal bihalal itu milik bangsa Indonesia, bukan milik orang Islam, bukan milik orang Nasrani dan lain sebagainya. Asbabul nuzulnya, awal-awal keluar Lebaran itu ketika ada penggabungan antara Kerajaan Demak dari kabupaten jadi satu tujuan untuk Demak menjadi kerajaan, maka waktu itu Sunan Kalijaga mengatakan halal bil halal, tetapi halal bihalal menurut bahasa Arab halal ki oleh, bi halal ki oleh ya oleh. Tapi di bangsa Indonesia itu bukan seperti itu. Persatuan kabupaten-kabupaten itu menjadikan kerajaan Demak itu menginduknya mengudari barang-barang sing wis ruwet menjadi barang nanti enggak bundet lagi, sing barang padat menjadi mencair. Itu maksud dari Sunan Kalijaga seperti itu, hingga terjadi kabupaten ini bersatu menjunjung tinggi kerajaan Demak menjadi pusat kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Dan kemudian disusul Mangkunegaran I, hampir terjadi pemberontakan di Mangkunegaran I. Pangeran Sambernyawa bergelar Mangkunegaran I. Itu dikompakan lagi, seluruh wilayah-wilayah dijadikan satu lagi, berpusat pada Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegaran. Hingga terjadi tahun 1950 yang mencetuskan ada halal bihalal, itu Kiai Kasbullah. Itu karena ada pemberontakan Transmesta PRRI kalau tidak salah seperti itu waktu itu. Agar tidak bangsa Indonesia tidak terbelah belah, hingga digelarlah asal usulan dari Kiai Kasbullah kepada Soekarno, itu ada halal bihalal, mengudari barang-barang sing luwet iso dari siji. Jadi menjadikan persatuan Indonesia itu terjadi di situ. Iya, jadi silaturahmi seperti itu. Apa? Yang hingga Soekarno sangat pandai dengan kosakatanya, luar biasa. Dia menciptakan kosakata bahasa yang luar biasa. Minal aidin wal faidin itu adalah Soekarno, bukan Kiai. Tidak ada itu. Minal aidin wal faidin, Soekarno kan pintar sekali. Keniatan yang tulus untuk kita bersatu, kesatuan menjadi kelompok satu tunggal. Itu. Maka yang sekarang ikut bangsa Indonesia itu adalah Malaysia. Ikut mengucapkan minal aidin wal faidin, itulah pencetusnya Soekarno. Jadi saya tidak salah kalau jadi saya katakan ini kecuali Ramadan kemarin itu yang menjalankan memang umat Islam. Tapi Lebaran ini milik bangsa Indonesia. Kalau di Arab Saudi itu memang nggak ada. Itu. Ini lebih jelasnya seperti itu Pak Anang. Semoga kita selalu apa diaturkan Mas Aan. Aku yang undangin Mas Aan dan Mas Aan tadi lagi. Itu tadi
persaudaraan, persahabatan profesional itu menjadi kompak kita Pak di situ. Yaitu dengan halal bihalal tadi. Ngudari barang-barang sing tak genah. Dadi genah ngono kuwi gitu. Nah, gitulah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya Pak. Ini penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini milik kita semua. Gitu ya. Tidak ada yang kata-kata ini milik ini tidak ada. Gitu nggih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ampunilah para pemimpin kami ya Allah. Ampunilah para dosa-dosa pahlawan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa teman kami ya Allah. Ya Allah, jagalah mata kami dalam memandang ya Allah. Jagalah mulut kami dalam bicara ya Allah. Jagalah iman kami untuk menghirup ya Allah. Jagalah hati dan pikiran kami supaya agar jernih. Jagalah tubuh kami ya Allah dalam menjalankan sebuah pekerjaan yang mudah-mudahan diridhoi oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Gus Takim. Tadi ada sebuah pencerahan bahwa di awal halal bihalal itu saya mengatakan ini miliknya semua umat. Seperti itu. Artinya tidak menjadi sesuatu yang sempit. Miliknya golongan ini tidak. Nah, Gus Takim tadi memberi pencerahan. Artinya menguatkan sintaksis saya di awal. Kalimat-kalimat saya di awal. Seperti itu. Ini menguatkan bahwa kita semakin cerah. Seperti itu. Gus Takim ini lama di pondok lah. Saya juga lama mondok. Tapi di Ki Hajar Dewantara. Kayak gitu. Seperti itu. Terima kasih sekali Gus Takim ya. Semoga menjadi hal yang barokah untuk kita semua. Dan selanjutnya meskipun Pak Aan ini muda karena di dalam struktur kehidupan sosial kita memang kita harus diatur oleh Mas Aan mekanismenya, bukan Mas Aan perorangan tetapi mekanisme aturan itu Mas Aan pengendalinya, maka kami persilahkan rekan-rekan untuk saling berjabat tangan supaya lebih afdol kepada Mas Aan, kepada Mbak Marni, kepada Gus Takim, kepada Pak Edi sebelum acara lobby yang lain-lain. Seperti itu. Kami persilahkan satu persatu untuk berjabat tangan lah, monggo.
Terima kasih dari awal hingga akhir sudah berjalan semestinya, artinya tidak terlalu tegang sekali, sangat bermakna seperti itu. Banyak hal yang kita tangkap dari pencerahannya Pak Kadin Kominfo ya, seperti itu. Saya mengajak diri saya sendiri juga mengajak rekan-rekan semua, kita punya konsekuensi, tidak untuk mengintervensi lah, kayak gitu. Misalkan, wah sangunya segini, harus pakai kaos kaki ini, harus pakai itu menurut saya ya baik saja, tetapi kalau di forum publik seperti itu, menurut saya ini tidak pada tempatnya, kecuali berembuk seperti ini. Saya mengajak seperti itu, Mbak Marni ya, kepada rekan-rekan semua, seperti itu. Mari kita berenergi yang positif, kayak gitu. Supaya ya saling memberi kekuatan dan keberartian. Ini saya memetik kalimat-kalimat yang secara semantik Mas Aan itu bagus sekali, berguna bagi Purworejo. Endingnya kan itu tadi Mas Aan. Saya pikir itu, sebelum saya tutup, nanti kalau ada hal-hal yang secara personal, kelembagaan medianya dengan Mas Aan mau wawancara atau apa, nanti di luar acara ini. Saya sangat senang sekali pertemuan-pertemuan semacam ini Mbak Marni sering digelar saja di FJP. Berkualitas itu tidak selalu banyak. Quality itu tidak selalu banyak. Kalau puisi baik itu tidak seperti Setagen. Kayak gitu, misinya kena, sesuatu yang disampaikan ada, dan pulang membawa arti itu. Salah satunya ya pencerahannya Gus Takem. Saya pernah baca itu Gus. Kayak gitu, tetapi pencerahannya jenengan lewat kacamata kiai tadi ya. Seperti itu. Mas Aan ya tadi sangat paham tentang itu, bahwa Bung Karno melahirkan banyak pembaharu dalam bidang apapun. Tidak terlalu berdele-dele, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami serahkan kepada publik. Kalau ada hal-hal yang tidak pas dari saya memandu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mas Aan.